Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman, kali ini kita akan membahas soal persiapan mid semester untuk mata kuliah fisika dasar. Langsung saja kita mulai ke soal nomor 1. Jadi ini soal yang kita bahas ini secara acak ya. Jadi nomornya itu tidak tahu yang mana nomor 1 ya. Jadi anggap saja ini sebagai nomor 1. Oke. Nah, soalnya itu jika perpindahan partikel bernilai 0, maka jarak yang ditempuh kemungkinan bernilai ada yang pertama 0, 2 bukan 0, dan yang ketiga negatif. Nah, yang pertama yang harus kita tahu kapan perpindahan partikel bernilai 0. Jadi perpindahan itu sama dengan 0 itu kalau 2 ya, 2 mungkin ya. Yang pertama bendanya memang diam atau tidak bergerak, oke, jadi bendanya diam atau tidak bergerak, dan yang kedua adalah dia kembali ke posisi semula, oke, kembali ke posisi semula. Jadi dia bergerak, cuma dia kembali ke posisi semula. Oke, contohnya gini ya, kalau diam ya pasti dia tidak berpindah ya. Jadi kalau diam berarti jarak yang ditempuh ya mungkin 0 ya. Oke, jadi yang pertama mungkin. Terus yang kedua, kapan lagi perpindahannya 0? Jadi kalau misalkan dia geraknya gini, kemudian dia kembali lagi ya dari misalkan ini posisi A, ini posisi A, dan ini posisi B, oke, ini posisi A, ini posisi B. Nah, misalkan jaraknya 2 meter, nah kalau misalkan dia geraknya dari A ke B, baru kembali lagi ke B, karena dia kembali ke titik asal, maka perpindahannya itu 0. Tapi jarak yang ditempuh itu bukan 0. Ya, kalau ke sini 2, kembalinya 2, jadi jarak yang ditempuh itu 4. Jadi ya pasti bukan 0 ya, tidak mungkin dia negatif. Jadi jarak tempuh itu tidak pernah bernilai negatif. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah opsi 1 dan 2. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, kita anggap ini soal nomor 2 ya. Ya, soalnya itu berikut pernyataan tentang momentum dan tumbukan. Yang pertama, pada sistem tertutup atau terisolasi, momentum bersifat konservatif untuk setiap jenis tumbukan. Yang kedua, energi bersifat konservatif untuk setiap jenis tumbukan. Dan yang ketiga, untuk tumbukan elastik selalu ada gaya konservatif. Dan yang keempat, tumbukan yang terjadi pada pusat massa menghasilkan tumbukan 1 dimensi dan 2 dimensi. Nah, pernyataan yang benar adalah oke. Nah, sekarang nomor 4. Oke, sekarang kita lihat ya kira-kira opsi mana yang benar. Nah, kita mulai dari yang pertama, pada sistem tertutup momentum bersifat konservatif untuk setiap jenis tumbukan. Jadi di sini pada sistem tertutup atau terisolasi, nah iya, momentumnya itu bersifat kekal ya. Jadi semua untuk setiap tumbukan, baik tumbukan lenting sempurna, tidak lenting sama sekali, selalu maupun yang lenting sebagian, itu berlaku kekekalan momentum ya. Jadi momentumnya itu konservatif. Jadi pernyataan 1 ini benar. Jadi pernyataan 1 ini benar. Oke, sekarang pernyataan yang kedua, energi bersifat konservatif untuk setiap jenis tumbukan. Jadi energi kinetik itu cuma konservatif. Oke, jadi energi kinetik ini cuma konservatif. Jadi energi kinetik ini itu konservatif, konservatif itu hanya untuk tumbukan. Oke, jadi ini hanya untuk tumbukan lenting sempurna ya, tumbukan lenting sempurna. Oke, hanya untuk tumbukan lenting sempurna. Jadi tidak berlaku untuk semua jenis tumbukan ya, hukum konservatif energi kinetiknya. Jadi yang pernyataan 2 ini salah gitu. Nah, jadi yang ada 2-nya kita salahkan. Oke, ini ada 2-nya. Oke, sekarang yang ketiga, oke, selalu ada gaya konservatif. Nah, ini benar ya. Oke, kemudian yang keempat, tumbukan yang terjadi pada pusat massa menghasilkan tumbukan 1 dimensi dan 2 dimensi. Nah, jadi kalau misalkan tumbukannya itu adalah tumbukan pusat massa, maka dia itu hanya menghasilkan tumbukan 1 dimensi saja ya. Nanti kalau tumbukannya bukan tumbukan sentral atau bukan di pusat massanya, barulah menghasilkan tumbukan 2 dimensi gitu. Jadi pernyataan 4 ini salah. Jadi pernyataannya 1 dan 3. Jadi yang benar adalah opsi yang C. Gitu.
sekarang kita lanjut ke soal berikutnya ya. Kita anggap ini soal nomor 3. Oke. Nah, perhatikan gambar grafik hubungan antara kecepatan dan waktu tempuh dua mobil yang bergerak pada lintasan lurus. Jika kedua mobil bergerak dari posisi awal yang sama, maka selisih jarak yang ditempuh kedua mobil setelah 6 detik adalah berapa? Nah, jadi kalau misalkan ada grafik macam nih, oke, ada grafik macam nih, grafik kecepatan sebagai fungsi waktu, maka luas daerah di bawah kurvanya itu adalah, oke, jadi luas daerah di bawah kurvanya itu tidak lain adalah jarak yang ditempuh bendanya. Nah, dari sini kamu lihat ya bahwa mobil A itu dia GLB ya, kecepatannya konstan. Oke, jadi ini bisa gini ya. Oke, berarti luas kalau cuma sampai 6 ya, berarti cuma sampai sini ya. Oke, kita tandai luas daerah di bawah kurvanya. Luas daerah di bawah kurvanya ya ini ya. Luas daerah di bawah kurva. Oke, di bawah kurva. Oke, luas daerah di bawah. Nah, ini ya luas daerah di bawah kurvanya mobil A. Kalau gitu jarak yang ditempuh mobil A, oke, jarak yang ditempuh mobil A atau SA ya, kita sebut SA. SA itu bisa V dikali T. Oke, jadi V kali T ini kan dia GLB ya. Jadi V-nya itu kalau kita perhatikan nih 2. Kalau misalkan ini kita pakai persamaannya 2. 2 dikali T-nya 6 berarti 12 meter. Bisa juga untuk cari SA-nya ya luas daerah di bawah kurva kan panjang. Ini kan sama dengan luas persegi panjang ya. Oke, luas persegi panjang. Oke, luas persegi panjang, panjangnya ke sini tuh 6, kemudian lebarnya, nah, luas itu kan panjang kali lebar ya, lebarnya 2, jadi 6 dikali 2 ya tepat 12 meter, jadi sama ya. Jadi jarak yang ditempuh mobil A 12 meter. Sekarang kita ke mobil B. Nah, jadi mobil B untuk dia itu ada di sini ya. Oke, jadi jarak yang ditempuh ya pertama ya segitiga ini, kemudian yang kedua ya segitiga ini ya, luas daerah di bawah kurva mobil B. Jadi ini kita sebut adalah segitiga yang pertama, ini segitiga yang kedua. Maka jarak yang ditempuh oleh mobil B itu adalah luas segitiga yang pertama ditambah dengan luas segitiga yang kedua. Nah, rumus dari luas segitiga itu kan 1/2 alas kali tinggi ya. Berarti masih ingat ya? Oke. Luas segitiga itu tidak lain adalah 1/2 alas kali tinggi. Nah, ini alas ya, alas. Oke, alas kali tinggi. Ini T yang ini tuh bukan waktu, ini tinggi. Yang ini bukan percepatan ya, tapi tinggi. Nah, sekarang alasnya berapa? Alasnya dari sini ke sini itu 4. Tingginya juga 4. Jadi 1/2 4 dikali 4 ditambah dengan untuk yang bangun 2. Nah, dari 4 ke 6 alasnya 2. Kemudian tingginya juga ke sini 2. Jadi dia ada 1/2 2 kali 2. Oke deh. Sekarang ini 2 bisa dicoret jadinya 2. Oke, ini dicoret-coret. Oke, jadi tersisa ini 4 kali 2 8. 4 kali 2 8 ditambah 2. Jadi diperoleh 10 meter. Nah, kan yang ditanya ini selisihnya ya. Sementara si mobil A ini nempuh jaraknya 12 meter, mobil B ini nempuhnya 10 meter. Dia berangkat dari posisi awal yang sama. Berarti si mobil A ini tuh 2 meter lebih jauh ya dibanding dengan si B. Oke, kan SA dikurang SB itu sama dengan 12 meter kurang 10 meter ya. Jadi diperoleh 2 meter. Jadi 2 meter di mana jarak tempuh mobil A lebih jauh. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Gitu ya. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut lagi membahas soalnya. Nah, ini kita anggap sebagai nomor 4 ya, karena memang urutan keempat. Oke, langsung saja ke soalnya. Besar usaha yang diperlukan untuk memindahkan benda dengan massa M tersebut dari bawah ke atas yang tingginya H melalui 3 cara seperti pada gambar. Nah, mana pernyataan yang benar? Jadi ini ada jadi di sini ada banyak pernyataannya. Oke, ini untuk A, dia langsung naikannya bentuk gini, ini kayak tangga-tangga gini, baru ini langsung gini ya. Nah, yang ditanya itu adalah usahanya. Oke, jadi usahanya
itu, jadi W itu sama dengan delta EP, perubahan energi potensial, atau delta EP itu bisa dituliskan mg delta H ya. Delta H itu perubahan ketinggiannya. Oke, jadi untuk ketiga kasus ini, karena dia delta H-nya sama-sama H ketinggiannya, jadi otomatis usaha untuk memindahkannya itu sama. Oke, jadi di soal ini tuh tidak diperhitungkan. Jadi tidak diperhitungkan bagaimana cara memindahkannya. Yang kita lihat itu cuma di mana posisi awal dan posisi akhirnya. Karena dia pindah ke ketinggian yang sama, maka pasti usahanya sama. Jadi opsi yang benar itu adalah opsi yang B. Itu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ini kita anggap soal nomor 5. Oke, soalnya itu dua benda A dan B memiliki massa M kecil dan M besar dan memiliki energi kinetik yang sama. Jika PA dan PB adalah besar momentum untuk A dan B, maka pernyataan mana yang benar? Oke, jadi dia katanya punya energi kinetik yang sama ya. Jadi kita bisa tuliskan gini. Energi kinetiknya A itu sama dengan energi kinetiknya benda B. Oke, persamaan energi kinetik itu berarti 1/2 MA, oke, MA dikali dengan VA pangkat 2 sama dengan 1/2 MB VB pangkat 2. Oke, jadi dia ini sama ya. Nah, sekarang di sini disajikan beberapa pernyataan. Oke. Jika PA lebih besar daripada PB. Oke, kita lihat dulu ya. P itu kan momentum ya. Jadi P persamaannya itu adalah M dikali V ya. Oke, jadi kalau PA ya MA dikali VA. Kalau PB itu MB dikali dengan VB. Oke. Nah, yang pertama menyatakan bahwa jika PA ini lebih besar daripada PB. Oke, kalau misalkan PA-nya lebih besar daripada PB, maka M-nya itu sama. Oke, nah kita lihat dulu. Kalau misalkan M-nya sama, otomatis supaya ini bisa sama energi kinetiknya, kalau M-nya sama, berarti harusnya kecepatannya juga sama ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau misalkan ini 1/2, ini misalkan M, ini juga 1/2 M, ini harusnya V harus sama. Kalau ini V kecepatannya V kuadrat, ini juga harus V supaya sama ya. Jadi kalau misalkan massanya sama, maka momentumnya itu kecepatannya harus sama. Kalau misalkan kecepatannya sama, berarti karena massa sama, momentum kecepatan sama, maka dia akan punya momentum yang sama. Berarti ini salah ya. Oke, kalau gitu yang tepat adalah yang D ya. Karena kalau misalkan massanya sama, berarti kecepatannya harus sama supaya energi kinetiknya sama. Kalau misalkan massa dan kecepatannya sama, berarti momentumnya juga sama karena momentum persamaannya M dikali V. Oke, gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 6 ya. Oke, soalnya itu sebuah partikel bergerak dengan kecepatan awal V0 dan mengalami percepatan sebesar A+ yang tetap. Nah, jika X sama dengan V0T ditambah 1/2AT kuadrat, maka grafik yang terbentuk dari hubungan waktu T terhadap perpindahan adalah, oke, jadi perlu teman-teman tahu kalau misalkan grafik GLBB dipercepat itu macam nih ya. Oke, ini kalau misalkan di sini S, oke, di sini E. Oke, di sini S, di sini S, di sini T, atau X ya, X ya. Oke, di sini X. Maka kalau GLBB dipercepat, itu grafiknya macam nih. Oke, ini GLBB dipercepat. Ini jelas-jelas GLBB dipercepat ya. Nah, jadi pada saat T sama dengan 0 itu, pada saat T sama dengan 0 berarti dia berada di posisi 0. Jadi grafik yang benar itu adalah opsi yang C. Jadi jawabannya yang ini. Kalau yang ini itu dia GLB. Oke, ini GLB. Kalau ini udah jelas ya, ini GLB. Jadi ini dari ini sampai di sini tuh dia ini diam. Oke, diam. Oke, diam. Kalau ini dia ini juga GLB. Ini GLB cuma dia geraknya ke sumbu negatif. Jadi jawabannya adalah ini ya, GLBB dipercepat. Kalau yang ini ini pertamanya dia adalah GLBB diperlambat. Jadi dari sini sampai
dari sini sampai sini tuh GLBB diperlambat, kemudian turun sini GLBB dipercepat. Tapi kalau sesuai dengan persamaan ini ya, ini grafik yang paling cocok. Oke. Oke, sekarang kita lanjut membahas soal berikutnya ya, yaitu soal nomor 7. Oke, ini soal nomor 7. Nah, soalnya itu dari ketinggian 10 meter di atas tanah, sebuah bola dilempar dengan kecepatan awal VA dan sudut kemiringan alfa terhadap horizontal. Ketika mencapai ketinggian 6,25 meter di atas tanah, kecepatan bola adalah V sama dengan 5 akar 3I dikurang 10J. Besar kecepatan awal VA dan sudut kemiringan alfa adalah berapa? Oke, jadi ini ceritanya gini, ada sebuah benda, ada sebuah benda dilemparkan, ditembakkan ya, membentuk sudut gini, dia membentuk sudut gini dengan kecepatan awal V0 dengan membentuk sudut alfa, membentuk sudut alfa. Jadi nanti lintasan ini bakal membentuk parabola macam ini, membentuk parabola macam ini ya. Nah, misalkan ini tanahnya, ini tanahnya. Kemudian ini ketinggiannya kalau diukur dari tanah. Ini ketinggian diukur dari tanah itu sama dengan 10 meter. Nah, pada saat di ketinggian sini yang 6 meter, kalau diukur dari tanah 6,25 meter. Nah, ternyata kecepatannya di sini, itu tidak lain adalah 5 akar 3I, 5 akar 3I dikurang 10J meter per second. 10J meter per second. Nah, teman-teman, dari sini kita bisa simpulkan bahwa pada saat di posisi ini, itu dia punya Vx, jadi Vx-nya itu adalah 5 akar 3 meter per second. Dan yang ini tuh Vy-nya. Nah, perlu kita perhatikan bahwa untuk mencari V0x, ini kan bisa gini ya, diuraikan jadinya V0x itu sama dengan V0 cos alpha. Kemudian yang arah Y ya, V0y itu sama dengan V0 sin alpha. Nah, sebenarnya di sini kita bisa melakukan uji opsi ya. Kita uji opsi A, B, C, D, dan E-nya. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu konsepnya bahwa ini tuh kan geraknya 2 dimensi, ada arah X dan arah Y ya. Jadi ini geraknya di arah X, ini dia geraknya adalah GLB. Dia GLB atau kecepatannya tetap. Kemudian di arah Y itu dia GLBB. GLBB. Jadi untuk uji opsi kita cukup pakai yang arah Y-nya, arah X-nya saja ya. Nah, arah X-nya saja ya. Nah, GLB ya. GLB kecepatannya konstan, maka bisa kita sebutkan bahwa Vx-nya itu sama dengan V0x-nya. Nah, kalau gitu dari sini kita bisa tahu bahwa V0x-nya itu nilainya adalah 5 akar 3 meter per second ya. Karena V0x-nya pasti sama dengan Vx-nya karena dia GLB. Oke, langsung aja kita mulai uji opsi ya. Dimana untuk cari V0x, itu kan persamaannya adalah V0 cos alpha. Langsung aja kita uji opsi yang pertama. Kita uji opsi yang pertama. V0x-nya itu sama dengan, jadi kita uji V0x untuk yang pertama, yang opsi A. Untuk yang opsi A berarti V0-nya 10 dikali cos 37. Cos 37 maka diperoleh 10 kali 0,8 dapatnya dia 8. Yang opsi B. Opsi B berarti V0x-nya sama dengan 20 dikali cos 37. Berarti 20 dikali dengan 0,8 dapatnya 16. Berarti ini salah. Jadi yang opsi A salah, opsi B juga salah. Sekarang kita ke opsi C. Opsi C berarti V0x-nya sama dengan 15 cos 30. 15 cos 30 berarti 15 dikali 1/2 akar 3 diperoleh 7 akar 3. 7,5 akar 3. Berarti ini salah lagi. Sekarang kita ke opsi yang lanjutnya opsi D, kakak lanjut di sini ya. Opsi D itu adalah V0x-nya sama dengan V0-nya itu 10 dikali dengan
cos 30. Oke, berarti 1/10 dikali cos 30 itu 1/2 akar 3, maka diperoleh 5 akar 3. Oh, ternyata yang opsi D itu sama ya, nilai V0 X-nya dengan nilai V0 X yang di sini. Berarti dapat disimpulkan bahwa jawaban yang benar itu adalah opsi yang D. Oke, teman-teman, gitu. Oke, sekarang kita ke soal berikutnya ya. Ini soal nomor berapa ya? Oh, nomor 8. Oke, soal nomor 8. Oke, soalnya itu perhatikan grafik berikut. Posisi benda ketika mengalami energi kinetik minimum adalah, oke, jadi di mana kira-kira posisi benda yang mengalami energi kinetik minimum ya. Nah, kan energi itu kan kekal ya, energi mekaniknya ini kekal. Jadi kalau di bagian sini, di titik sini, di titik E itu kan energi kinetiknya maksimum, energi potensialnya minimum karena ketinggiannya di sini yang paling kecil. Nah, pada saat di B itu kan energi kinetiknya yang energi potensialnya maksimum ya, berarti energi kinetiknya minimum. Jadi jawabannya yang di C. Oke, kenapa yang di C? Bisa juga kalau kita misalkan pakai konsep gerak parabola ya. Jadi kalau gerak parabola kan di C ini pada saat dia berada di posisi C, di posisi C ini kan di sini ada VY-nya di sini 0 ya. Tapi di sini masih ada Vx. Oke. Nah, ini Vx-nya di sini juga ada Vx-nya, di sini juga ada Vx-nya dan Vx-nya itu sama. Di sini juga Vx-nya ada. Kemudian di sini ada Vy-nya. Kalau di sini ada Vy-nya di sini enggak 0, di sini juga enggak 0, di sini enggak 0, di sini enggak 0. Berarti bisa disimpulkan kecepatan paling kecil itu ya di titik C, karena kecepatan paling kecil ada di titik C, maka pasti energi kinetiknya juga di situ paling kecil ya. Sebagaimana kita tahu persamaan energi kinetik itu sama dengan 1/2 mv kuadrat. Jadi bergantung juga sama kecepatannya. Jadi energi kinetik bergantung sama kecepatan. Oke, gitu. Jadi kecepatan paling kecil ada di titik C. Oke, sekarang kita ke soal nomor 9. Balok bermassa 10 kg berada di atas bidang miring 37 derajat terhadap horizontal yang bermassa M 20 kg. Jika tidak ada gaya gesek antara balok dengan lantai, maka besar gaya horizontal F yang diberikan pada bidang miring agar posisi balok tidak bergerak ke atas atau ke bawah adalah berapa? Oke, jadi kita gambar dulu nih bidang miringnya. Oke, kita gambar bidang miringnya. Macam ini. Oke. Oke. Kemudian di sini bendanya. Oke, kemudian ada gaya horizontal. Ini F ya. Oke, nah ini kan kalau kita gambar nih diagram gayanya. Ya, sebelum gambar kita dulu 37 derajat ya. Diagram gayanya, ini kan ada gaya berarti ke bawah ya. Jadi M kali G, M kali G. Kemudian di sini ada gaya normal, arahnya ke sana, N. Oke, kemudian ini gayanya ini bisa diurai ya. Jadi ada komponen yang ke sana, ada komponen yang ke sini. Oke, ada komponen ke sana, ada komponen. Jadi kalau ini sudutnya 37, maka oke, berarti ini juga sudutnya 37 ya. Oke, berarti ini bisa dituliskan F yang di sini tuh yang ke arah atas itu ada F cos 37 ya, karena di dekatnya sudut. Kemudian yang arah bawah itu F sin 37 derajat. Oke, kemudian kita uraikan lagi nih gaya beratnya. Jadi ada yang ke sini tuh MG, MG cos 37, dan ada yang arah ke sini tuh sebesar MG sin 37. Oke, sin 37 derajat. Oke, nah sekarang kita bisa analis sebenarnya untuk menentukan besar gaya F-nya ini itu kita bisa pakai arah Y maupun arah X. Jadi ini kita sebut arah X, ini arah Y.
Oke, kan ini diam ya, berarti sigma F-nya sama dengan 0. Jadi kita fokus agar baloknya tidak bergerak ke atas ataupun bergerak ke bawah. Artinya sigma F-nya ini sama dengan 0 ya, sigma F sama dengan 0. Nah, sekarang kita tinjau arah X ya. Oke, kita tinjau arah X. Kenapa? Karena kalau kita tinjau arah Y, normalnya kita nggak tahu. Oke, kita tinjau arah X, maka sigma Fx itu sama dengan 0. Nah, sekarang perhatikan, berarti yang mendorong ke atas ini ada F cos 37, dan yang menariknya ke bawah itu Mg sin 37. Supaya sama dengan 0, berarti yang mendorong narik ke atas dan ke bawah itu harus sama. Nah, gitu. Jadi kita bisa tulis sama tapi berlawanan arah ya. Jadi kita bisa tulis F cos 37 derajat itu sama dengan Mg, oke, Mg sin 37 derajat. Berarti F-nya itu adalah, nah F itu mau dicari, cos 37 itu 0,8, kemudian M-nya itu 10, G. Oke, adalah 10, kemudian G-nya 10, kemudian sin 37 itu 0,6. Berarti ini kita akan peroleh F itu sama dengan 10 kali 10 kali 0,6 dibagi 0,8. Oke, ini bisa kita ganti menjadi 3/4 ya. Oke, 3/4. Kemudian ini bisa 300 dibagi 4, dapatnya 75 Newton. Jadi jawaban yang tepat itu adalah opsi yang C. Oke, gitu ya teman. Nah, oke, sekarang kita akan membahas soal nomor 10. Sebuah batu dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 5 meter per second dari suatu mulut jurang. Batu kedua jatuh 2 second kemudian dari mulut jurang yang sama dengan kecepatan awal 20 meter per second. Pada jarak berapakah dari mulut jurang, batu pertama akan didahului oleh batu kedua? Oke, nah ini kalau misalkan kita gambarkan, misalkan posisi awalnya di sini. Nah, maka ini kan akan ada nih ke atas ya. Ini batu pertama dengan V01. Oke, V0-nya batu pertama itu 5 meter per second. Kemudian batu kedua ini dia dihitungnya ke sini ya. Oke, dengan V02 itu sama dengan V02 itu sama dengan 20 meter per second. Oke, ini satu ke bawah, satu ke atas. Nah, ini percepatan gravitasi kan ke bawah ya, G 10 meter per second kuadrat. Oke. Nah, untuk batu pertama, ini dia awal geraknya adalah GLBB diperlambat. Kemudian batu kedua, ini dia GLBB dipercepat. Oke, sekarang di soal juga ada keterangan bahwa batu kedua ini itu dijatuhkan 2 second setelah batu pertama dijatuhkan. Otomatis batu pertama waktunya itu lebih lama ya. Jadi T1 bisa ditulis T2 ditambah dengan 2 second. Oke, kemudian anggaplah di sini dia didahului. Nah, karena ini ya, misalkan di sini dia tempatnya bertemu, maka bisa dibilang ya bahwa perpindahannya untuk yang bola pertama itu bernilai minus ya, karena awalnya dia mau naik tapi dia ke bawah. Jadi kita bisa tuliskan gini, minus Y1, oke, minus Y1. Minus Y1 itu pasti sama dengan minus Y1 sama dengan Y2. Oke, langsung saja kita masukkan ke persamaan, berarti minus minus dalam kurung V0Y-nya minus V0Y dikurang dengan V0Y V01 dikali T1 ditambah dengan 1/2 GT1 pangkat 2. Oke, itu sama dengan V02 kali T2 ditambah 1/2 GT2 pangkat 2. Ini sama dengan minus dalam kurung V0-nya itu kalau 5, T1-nya itu T2 ditambah 2, kemudian ditambah 1/2 dari 10 dikali T1-nya itu T2 ditambah 2 pangkat 2. Ini sama dengan V02-nya itu V02-nya
V02 nya 20 dikali T2. Oke, 20 dikali T2 ditambah dengan 1/2 dari 10 kali T2 pangkat 2. Nah, ini berarti minus dalam kurung 5T2 ditambah 10. Oke, ditambah ini kan kalau dibagi 5 ya. Kemudian ini 5 dalam kurung T2 pangkat 2 ditambah 4T2 ditambah 4 sama dengan 20T2 ditambah dengan 10T2 pangkat 2. Nah, ini kita akan peroleh minus 5T2 ditambah 10 ditambah 5T2 pangkat 2 ditambah 20T2 ditambah 20 sama dengan 20T2 ditambah 10T2 pangkat 2. Oh maaf ya, ini kan tadi geraknya diperlambat ya, berarti harusnya ada kesalahan. Oke, jadi perhatikan di sini. Ini kan dia nih diperlambat ya, jadi harusnya di sini kurang ya, bukan tambah ya. Oke, di sini kurang, bukan tambah. Maaf. Jadi di sini ini hapus ya. Oke, di sini kurang. Oh, di sini harusnya kurang. Juga kurang. Kalau gitu kita hapus saja dulu yang ini. Saya tandai yang mana kurang supaya karena dia kan awalnya diperlambat ya. Jadi di sini kurang, harusnya kurang. Oke, di sini kurang. Oke, di sini juga kurang, di sini juga kurang. Nah, kalau gitu ini kalau dikali masuk jadinya kurang 5T1 pangkat 2 dikurang 20T2 dikurang 20 ya. Sama dengan 20T2 ditambah 10T2 pangkat 2. Nah, ini kalau masuk berarti minus 5T2 ditambah dengan dikurang ya, maaf, dikurang 10, minusnya dikali masukkan ya, dikurang 10 ditambah 5T1 pangkat 2, maaf bukan T1, T2 pangkat 2 ditambah 20T2 ditambah 20 sama dengan 20T2 ditambah dengan 10. Oh, maaf. Di sini harusnya 5 ya. Oke, harusnya 5. Terus 5 kan ini ya. Ini dibagi itu dapatnya 5. Di sini 5, berarti sini 5T2 pangkat 2. Oke, nah. Di sini ada 5T2 pangkat 2. Ini bisa dicoret. Kemudian ini 20T2, ini juga 20T2. Jadi yang terakhir itu sisa minus 5T2 dikurang 10 ditambah dengan 20 sama dengan 0. Oke. Berarti minus 5T2 ditambah dengan 10 ya sama dengan 0, atau T2 itu sama dengan minus 10 per minus 5 diperolehlah 2 second. Jadi T2-nya 2 second. Nah, sekarang kita cari deh Y2-nya dengan menggunakan persamaan. Nah, kita gunakan persamaan. Oke, kita gunakan persamaan. Y2 itu sama dengan V02 dikali T ditambah 1/2 GT2 pangkat 2. Nah, V0Y-nya, V02-nya itu adalah 20, T-nya 2 ditambah 1/2. Oke, ditambah 1/2 kali 10 kali 2 pangkat 2. Ini dapatnya 40 ditambah 1/2 kali 10 kali 4. Maka diperoleh 40 ditambah 20 sama dengan 60 meter. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang delta. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke soal nomor 11. Dua buah benda dilempar dari atap gedung. Bola pertama dilempar secara horizontal dan bola kedua dijatuhkan secara vertikal. Bola yang akan sampai ke tanah terlebih dahulu adalah yang mana? Jadi ini soalnya sebenarnya soal konsep. Jadi yang pertama, misalkan ini bola pertama, ini kemudian tanahnya ya, ini tanahnya. Nah, bola pertama itu dilempar horizontal ya, berarti dia cuma dilempar gini ya. Jadi
dia cuma punya kecepatan dalam arah X, karena horizontal dia punya Vx. Vy-nya, V0y-nya itu sama dengan 0. Bola kedua itu dilempar, jadi ini nanti gerakannya gini. Oke, terus bola kedua itu dilempar vertikal ke bawah ya, dijatuhkan ya. Kalau benda dijatuhkan berarti V0-nya itu sama dengan 0. Oke. Nah, V0-nya sama dengan 0. Oke. Apa ini? Oke. Nah, jadi kalau soal ini tuh sebenarnya soal konsep. Jadi dia ini bakalan sama-sama apa ya? Dia ini sama-sama akan bersamaan ya. Oke, dia ini bakalan sampai bersamaan. Jadi jawabannya adalah yang C. Kenapa bersamaan? Karena dia ini kan akan berpindah kalau dia nempuh ketinggian yang sama. Artinya dia ini punya perpindahan dalam arah Y ya. Dimana V0Y-nya itu sama, yaitu sama-sama dengan 0. Berarti untuk menempuh jarak Y itu, oke, dia akan butuh waktu ya. V0Y-nya dikali T ditambah dengan 1/2 GT kuadrat. GT kuadrat. Nah, dimana V0-nya kan sama-sama 0 ya. Jadi V0-nya ini kan sama-sama dengan 0. Jadi ini bisa dituliskan 0. Jadi jarak yang ditempuh kan sama-sama Y ya. Berarti sisa 1/2 GT pangkat 2. Kalau gitu kita akan peroleh T pangkat 2 itu sama dengan 2Y per G ya. Atau T sama dengan akar 2Y per G. Oke, jadi dia bakalan sama karena ketinggian yang apa ya, dia ini ketinggiannya juga sama-sama Y-nya, G-nya juga sama. Jadi dia bakalan jatuh bersamaan. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke soal nomor 12. Dari gambar di bawah, apabila berat benda W, maka besarnya tegangan tali T adalah berapa? Oke, jadi beratnya W ya. Nah, ini kan bendanya tuh dalam keadaan diam ya. Berarti kalau ini beratnya ke bawah W, otomatis ini juga tegangannya di sini, tegangan reaksinya dari sini tuh juga W. Oke, sama dengan W. Nah, yang ditanya adalah tegangan talinya itu berapa? Oke, tegangan talinya. Nah, teman-teman, kita pertama proyeksikan dulu yang ini ya. Oke. Kita buat dulu garis. Oke. Nah, jadi kalau misalkan di situ 30, pasti sudutnya juga di sini tuh 30 derajat ya, 30 derajat. Kemudian kan segitiga itu harus harus apa ya? Ini satu garis lurus ini tuh harus 80 ya, 180. Kalau ini 30 derajat 120 berarti sudah 150 ya. Berarti sisanya 30 ya. Oke, jadi di sini juga 30 derajat. Oke, 30 derajat. Nah, ini tegangan talinya ini bisa diproyeksikan nih naik ya. Oke, jadi misalkan ke titik sini, maka komponen tegangan tali yang ke atas sini itu ada T akibat dari sini ya. Akibat dari sini. Ini kan T tegangan talinya. Ini T sin 30 derajat. Oke. Kemudian sumbangsi dari komponen yang ini, misalkan ini juga tegangan talinya, itu juga adalah T sin 30 derajat. Oke, ini kan diam nih. Jadi kalau kita tinjau dalam arah Y-nya, oke, jadi kalau kita tinjau sigma FY-nya, sigma FY-nya kan sama dengan 0 ya, karena ini dalam keadaan setimbang, berarti yang menarik ke atas dan ke bawah itu sama. Yang menarik ke atas itu apa? Ya, ada T sin 30, kemudian ada lagi T sin 30, jadi ada 2 T sin 30, kemudian yang ke bawah adalah tegangan tali di sini yang besarnya sama dengan W. Oke, jadi kita bisa tuliskan gini ya. T sin 30 derajat ditambah dengan T sin 30 derajat itu sama dengan W. Oke. Nah, berarti 2T sin 30 derajat, sin 30 derajat itu sama dengan W. Dimana sin 30 itu sama dengan 1/2 sama dengan W. Ini bisa dicoret. Oke, coret. Berarti T-nya sama dengan W. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, gitu ya teman. Oke, sekarang kita ke soal nomor 13. Berikut ini pernyataan yang terkait dengan gerak dengan kecepatan tetap.
Jadi ada 4 pernyataan. Yang pertama, geraknya berupa lintasannya lurus. Yang kedua, gerakannya selalu pada arah yang sama. Yang ketiga, besar perpindahan lebih kecil daripada jarak yang ditempuh. Yang selanjutnya, kecepatan rata sebanding dengan kecepatan sesaat. Oke. Jadi sekarang di sini clue-nya adalah kecepatan tetap ya. Oke, jadi clue-nya kecepatan tetap. Oke, kecepatan tetap ya. Berarti ini adalah GLB ya. Oke, jadi kalau GLB ya lintasannya tuh harus lurus. Kenapa harus lurus? Karena kalau misalkan lintasannya geraknya melingkar macam ini ya, misalkan bisa saja besar kecepatannya sama tapi arahnya berbeda. Kalau arahnya berbeda ya itu sudah tidak tetap lagi kecepatannya, di mana kecepatan itu kan besaran vektor gitu. Nah, berarti satu benar, yang kedua gerakannya selalu pada area yang sama ya. Oke, berarti benar. Dua juga benar. Yang ketiga, besar perpindahan lebih kecil daripada jarak yang ditempuh. Ini salah. Jadi harusnya sama ya. Kalau di GLB itu perpindahan itu sama dengan jarak yang ditempuh. Kemudian kecepatan rata sebanding dengan kecepatan sesaat. Oke, kecepatan rata sebanding dengan kecepatan sesaat. Nah, kecepatan rata sebanding dengan kecepatan sesaat. Oke, jadi kecepatan rata-ratanya ya sama dengan kecepatan sesaatnya. Jadi jawabannya adalah semua benar. Sekarang kita soal nomor 14. Berikut yang mempengaruhi ketinggian maksimum dari suatu benda yang bergerak parabola adalah ada kecepatan awal, percepatan benda, sudut proyeksi lemparan, dan massa benda. Jadi kalau misalkan ada benda nih bergeraknya adalah gerak parabola. Oke. Kalau gerak parabola kan macam nih ya. Oke, macam nih gerakannya. Oke. Nah, ini punya kecepatan V0. Oke, jadi di sini dia punya kecepatan V0 dengan sudut theta. Nah, kemudian ada komponen kecepatan dalam arah X-nya, yaitu sebesar V0X sama dengan V0 cos theta. V0 cos theta. Kemudian ada komponen Y-nya, ya V0Y. V0Y sama dengan V0 sin theta. Oke, V0 sin theta. Oke, nah V0 cos theta dan V0 sin theta ya. Nah, untuk mencari H-nya, untuk mencari ketinggian maksimum ya, ini kan ketinggian itu Y ya. Oke, Y. Nah, persamaan untuk mencari Y, itu persamaannya adalah V0Y dikali T dikurang dengan 1/2 GT kuadrat. Oke, 1/2 GT kuadrat. Atau kita bisa pakai persamaan yang ini, VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat dikurang 2GY. Nah, untuk di sini, VY-nya di tinggi maksimum itu 0. Jadi ini bisa kita tulis gini, 0 itu sama dengan V0Y kuadrat dikurang dengan 2GY. Ini pindahkan ke sebelah, jadinya 2GY itu sama dengan V0Y kuadrat. Oke, berarti Y itu sama dengan V0Y kuadrat dibagi dengan 2G, dimana V0 itu tidak lain adalah V0Y-nya adalah ini ya, V0Y-nya adalah yang ini, V0 sin theta, berarti Y-nya sama dengan V0 pangkat 2 sin pangkat 2 theta dibagi dengan 2G. Artinya apa? Dengan V0 kecepatan awal, berarti tinggi maksimum bergantung kecepatan awal. Kemudian theta adalah sudut, berarti bergantung sama sudut. Dan selanjutnya G itu percepatan, jadi bergantung sama percepatan. Jadi opsi yang benar adalah 1, 2, dan 3. Oke, jadi 1, 2, dan 3. Itu jawaban yang benar.